warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Vera Prasetya Rahayu, nomor pokok mahasiswa 21446000173. Kemudian Afwan Mustafa, nomor pokok mahasiswa 21446000177. Kemudian Anti Anissa Fastabil Koil dengan NPM 21446000180. Kemudian salah satu Mareta Kumala Dewi, nomor pokok mahasiswa 21446000188. Dan yang terakhir ada Oktaviana Laksitawati, nomor pokok mahasiswa 21446000194. Definisi tunanetra. Jadi, tunanetra itu digunakan pada orang yang mengalami gangguan penglihatan yang tergolong berat sampai benar-benar buta. Seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya itu 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangannya itu tidak lebih besar dari 20 derajat. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak di mana ketajaman penglihatan diukur. Seorang dikatakan buta apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengarannya sebagai saluran utama dalam belajar. Selanjutnya, faktor penyebab ketunanetraan terjadi dengan penyebab utama, yaitu faktor keturunan. Misalnya terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau sedarah dan perkawinan antar tunanetra. Selain itu juga ketunanetraan di dalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus rubella atau campak Jerman. Faktornya itu ada dua, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen atau faktor luar. Faktor endogen itu sendiri merupakan faktor yang sangat erat yang berhubungan dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Kemudian faktor eksogen atau faktor luar, ini seperti penyakit virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen. Kemudian kecelakaan yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibatkan langsung yang merusak saraf netra, atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Permasalahan strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra didasarkan pada dua pemikiran, yaitu satu, upaya memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi anak. Dua, upaya pemanfaatan secara optimal indera-indera yang masih berfungsi untuk mengimbangi kelemahan yang disebabkan hilangnya fungsi penglihatan. Strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra pada hakikatnya adalah strategi pembelajaran umum yang diterapkan dalam kerangka dua pemikiran di atas. Pertama-tama, guru harus menguasai karakteristik atau strategi pembelajaran yang umum pada anak-anak awas, meliputi tujuan, materi, alat, cara, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. Dalam pembelajaran anak tunanetra, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 1. Prinsip individual adalah prinsip umum dalam pembelajaran manapun. Guru dituntut untuk memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu. 2. Prinsip kekonkretan atau pengalaman. Penginderaan ini ialah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru harus memungkinkan anak tunanetra mendapatkan pengalaman secara nyata
dari apa yang dipelajarinya. Strategi pembelajaran harus memungkinkan adanya akses langsung terhadap suatu objek atau situasi. 3. Prinsip totalitas ini ialah strategi pembelajaran yang dilakukan guru haruslah memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman objek maupun situasi secara utuh. Dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman pengindraannya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. 4. Prinsip aktivitas mandiri. Anak belajar mencari dan menemukan sementara guru adalah fasilitator yang membantu memudahkan siswa untuk belajar dan motivator yang membangkitkan keinginannya untuk belajar. Prinsip ini pun mengisyaratkan bahwa strategi pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan mendengarkan atau mencacat. Karakteristik pada anak tunanetra. A. Rasa curiga terhadap orang lain. Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. B. Perasaan mudah tersinggung, dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui pendengaran. C. Verbalisme. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti fata morgana, pelangi, dan lain sebagainya, terdapat bagian-bagian yang tidak dapat dibuat media konkret yang dapat menjelaskan secara detail. D. Perasaan rendah diri. Implementasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. E. Adatan. Merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera nonvisual. F. Suka berfantasi. G. Berpikir kritis. Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. H. Pemberani. Mereka memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Klasifikasi anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang memiliki tingkatan atau klasifikasi yang berbeda. Berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, seseorang yang dikatakan penglihatan normal apabila hasil tes Snellen menunjukkan ketajaman penglihatan 20/20 atau 6/6 meter. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang pertama, low vision, yaitu mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan. Low vision dibedakan menjadi dua, yaitu low vision sedang dan low vision nyata. Yang kedua adalah tunanetra setengah, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan. Yang ketiga, tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Selanjutnya, berdasarkan adaptasi pedagogis. Yang pertama, kemampuan melihat sedang, di mana pada taraf ini mereka masih dapat melaksanakan tugas-tugas visual. Yang kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat. Pada taraf ini mereka memiliki penglihatan yang kurang baik. Yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Pada taraf ini mereka mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas visual. Selanjutnya, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyusuan diri. Yang kelima, tunanetra dalam usia lanjut.
Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyusahan diri. Dan yang terakhir adalah tunanetra akibat bawaan. Selanjutnya, klasifikasi didasarkan pada kelainan-kelainan yang terjadi pada mata. Yang pertama ada miopia, yaitu penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Yang kedua, hiperopia, yaitu penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Yang ketiga ada astigmatisme, adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata, sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh tidak terfokus jatuh pada retina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.